Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ini baru ada. Assalamualaikum, Bapak. Ini baru ada. Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Bisa enggak? Ini nggak bisa. Aduh, gimana dong? Lemes gitu gara-gara air. Bapak, kapan mulainya? Terus gimana caranya? Ya. Tadi bulan minggu Ya, 155-nya dibuka. Ya, hidup damai ini ya merupakan dambaan semua manusia ya. Karena semua manusia ingin hidup penuh dengan kedamaian. Damai itu aman, rukun, tidak ada kerusuhan, tentram, dan tenang. Nah, itu adalah keinginan setiap manusia. Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, kita harus mampu mengontrol perilaku diri kita masing-masing. Jadi, perilaku kita harus kita kontrol, jangan sampai ya terjadi keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain ya. Kita harus mengontrol diri kita sendiri ya. Apakah perkataan kita ya itu sudah baik atau tidak? Maka perlu mengontrol perilaku diri kita sendiri baik secara ucapan maupun perbuatan.
Dan selalu berprasangka baik kepada siapapun agar hidup kita tenang. Menjaga persaudaraan di antara sama manusia, menghindari prasangka yang tidak baik atau prasangka buruk kepada orang lain. Nah, hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam dalam kehidupannya ya. Tentang hidup rukun dan damai. Halaman berapa? Halaman 155. Ya, selanjutnya ya. Kita akan tilawah surat Al-Balad kurang lebih 3 menit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumi dhi masghabah yatiman dha makrabah au miskinan dha makrabah bahasa minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqadah. Ini ada surat Al-Balad ayat 1 sampai 20 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 20. Nah, kalian mungkin sudah hafal surat Al-Balad ya. Sudah pada hafal. Baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya ya. Perhatikan 2 gambar berikut ya. Di anak muslim yang sedang bermain nih ya, yang di bawah pohon, dan juga ini ada yang berpamitan mau pulang ya. Tentunya setiap anak muslim menginginkan hidup tentram dan damai ya, hidup tentram dan damai ya. Nah, bagaimana suasana di dalam 2 gambar ini, suasana hidup damai di rumahmu ya. Tentunya kalian juga menginginkan hidup penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Karena Allah sangat membenci perbuatan permusuhan. Ya, dibuka halaman ya, di halaman 157 yang baru masuk ya. Halaman 157. kelihatan gini. Halaman 157 ya. Kalian lihat di situ. Ya. Jadi dilarang permusuhan di antara saudara ya. Permusuhan menimbulkan tidak rukun di antara sesama. Jadi permusuhan itu menimbulkan ya ketidakrukunan di antara sesama kita. Juga permusuhan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Maka kita harus menghindari segala perbuatan yang menimbulkan permusuhan di antara kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara
kita bersikap ramah, sopan kepada sesama. Karena kedamaian dan kerukunan membuat hidup seseorang menjadi tentram, ya. Hidup damai merupakan keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Ya, baik, kita lanjutkan bagaimana kisah Nabi Ishak alaihissalam yang kita pahami ini. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibunya bernama Siti Sarah, ya. Nabi Ibrahim juga memiliki putra satu lagi, namanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sudah belajar, Pak. Ya, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam, nama ibunya bernama Siti Hajar. Jadi satu ayah Nabi Ibrahim, ya, untuk Nabi Ishak ibunya Siti Sarah, sedangkan ibunya Nabi Ismail namanya Siti Hajar yang waktu itu berada di Mekah mencari air sehingga Siti Hajar ini bolak-balik sampai 7 kali, ya, mengitari Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali sampai akhirnya bekas telapak hentakan kaki Nabi Ismail waktu bayi itu keluarlah air Zam-Zam, ya, air tempat kumpul air di situ sampai sekarang disebut dengan air Zam-Zam, ya. Dan kemudian digunakan untuk orang sa'i, ya, 7 kali kalau di Makkah itu, ya. Orang yang umroh, yang ihram atau orang haji itu sa'i, ya, dari kecil mengirangi Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pada saat hamil Siti Sarah itu waktu umurnya sudah usianya udah sepuh, ya. Sekarang 90 tahun. Sedangkan waktu itu Nabi Ibrahim umurnya 120 tahunan. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ishak lahir dengan selamat. Nah, Ishak itu apa artinya? Ya, Ishak artinya adalah tertawa, artinya bahagia. Karena nama itu mengandung harapan agar orang yang mengetahui peristiwa kelahirannya akan tertawa gembira mendengar kelahiran daripada Nabi Ishak alaihissalam, ya. Anak-anak yang soleha yang Bapak cintai, sejak muda Nabi Ishak ini sudah rajin membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Nah, beliau mengajak masyarakat untuk beriman dan menyembah Allah, ya. Beriman dan menyembah Allah, halaman 158. Ya. Sudah menyembah Allah karena waktu itu masyarakat yang ada di sana masih menyembah berhala, ya. Ada berhala yang paling gede itu Lata dan Uzza, ya. Pernah waktu zaman Raja Namrud, Nabi Ibrahim ini, ya, pernah masukkan ke dalam bara api yang membakar karena waktu itu ketika masyarakat waktu itu, ya, Raja Namrud dan pasukannya tidak ada di lingkungan istana, ya, Nabi Ibrahim menghancurkan satu patung berhala yang dianggap Tuhan oleh mereka. Akhirnya begitu Raja Namrud dan para tentaranya pulang ke kerajaannya, dia terkaget-kaget melihat Tuhannya itu yang berhala besar itu hilang, hancur. Akhirnya Nabi Ibrahim disidang, ya, dan dia menyatakan siapa yang berbuat ini, kata dia kan, yang menghancurkan Tuhan kami. Jawab Nabi Ibrahim, tanyakan saja kepada Tuhan kalian. Itu kapaknya ada di lehernya. Dan Raja Namrud tidak bisa menjawab karena patung tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang menyala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala waktu itu dengan berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai apiku, buatlah selamat, buatlah dingin, ya, pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim disebut salah satu rasul yang memiliki ulul azmi, ya, mukjizat tidak panas dibakar. Nah, anak-anak sekalian, ya, kita lanjut Nabi Ishak
menikah dengan Rifqah dan dikaruniai 2 anak, ya, yaitu Is dan Yakub. Nah, Isnya Nabi Yakub ini menjadi nabi. Allah mengangkat Nabi Ishak sebagai rasul, ya, untuk melanjutkan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak memiliki pribadi yang ramah, ya, umatnya hidup rukun dan damai. Itu Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tinggal di mana? Di Palestina. Nabi Ishak wafat waktu itu pada usia 180 tahun. Berarti nabi-nabi dulu itu adalah usianya ya sangat panjang, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, baik, kita akan buka bagaimana, ya, ini video kisah Nabi Ishak alaihi salam. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, Siti Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Siti Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Siti Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah setelah Nabi Ismail alaihissalam. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifqah binti Batnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Setelah 10 tahun Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rifqah, lahirlah 2 anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua diberi nama Yakub, yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Menurut salah satu riwayat, Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 170 tahun. Penasaran dengan kisah di atas? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi yang bermanfaat. Amin, amin. Ya Allah. Pasti. Ya, anak-anak sekalian, ini agak Pria berusia 20 tahun asal Jakarta. Kerjaan dan tabungannya karena COVID. Namun setelah itu, ia menjadi jutawan dengan memulai bisnisnya sendiri berjualan produk. Gak kelihatan, Pak. ya baik, sebentar Nggak ya. kelihatan, Ya, sebentar. Kita akan putar nggak kembali kelihatan Bapak. pesan Nabi Ishak. Ya, kalian tidak ada yang bicara dulu. Tidak ada yang bicara karena biar tidak berisik, ya. Semuanya di mute aja, Pak. Ya, di mute ya. Baik, tidak ada yang bicara, kita simak lagi ya kisahnya. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam hasil perkahwinan dengan isterinya yang pertama, iaitu Siti Sarah.
Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Hanya sedikit sahaja tentang kelahiran baginda. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishaq alaihissalam sebagai seorang anak yang alim dan sebagai seorang nabi soleh. Kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam amatlah dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ini kerana Siti Sarah tidak menyangka sama sekali dirinya yang mandul, apatah lagi usianya ketika itu telah pun mencecah 90 tahun, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pula telah berusia 100 tahun. Mana mungkin mereka akan memiliki anak? Namun Allah Maha Berkuasa, tiada apa yang mustahil baginya. Berita kelahirannya sungguh luar biasa apabila ia disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ketika itu, para malaikat iaitu Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sedang dalam perjalanan ke Sodom iaitu tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam untuk memusnahkan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bapa Nabi Ishaq alaihissalam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang suka menerima dan menghormati tetamu. Semasa para malaikat berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. baginda telah menghidangkan daging sapi bakar yang baru disembelihnya. Tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu menjamahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehairanan sehingga menimbulkan perasaan takut. Para malaikat menyedari akan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, Jangan takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Isterinya berdiri lalu tersenyum. Yakni, di sana kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishaq dan sesudahnya lahir pula Ya'qub. Alangkah gembiranya hati Siti Sarah mendapat perkabaran itu. Tidak dapat digambarkan perasaannya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doanya dengan menganugerahkan seorang cahaya mata. Kawan-kawan, ketika itu saudaranya Nabi Ismail alaihissalam telah pun berumur 14 tahun. Masya Allah, Allah Maha Berkuasa. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, segalanya mudah baginya. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa ajalnya semakin dekat, Pak, gambar dan suaranya hilang ya Pak ya? Mengkahwinkan Nabi Ishaq alaihissalam dengan seorang wanita dari kota Hanan. Gambar dan suaranya hilang ya Pak? Wanita tersebut adalah Rofika binti Bitawil bin Nahur. Nahul adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengerin gambar apa gimana nih Pak ya? Rofika adalah cucu saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau sekarang ini suaranya nggak kedengeran karena saya berhentikan, Bu. Yang lain kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Pak. Kita kedengeran, Kakak. Bapak. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya, baik. Gambarnya iya. Oh, gambarnya hilang. Kedengeran, Pak. Kalau Aira enggak. Nggak kedengeran di sini muncul ya. Coba Bapak ulang lagi ya. Kalau Faiz kedengeran, Genap Pak. 10 tahun perkahwinan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada mereka. Ada suaranya tidak? Ada, Pak, ada. Oh, ada. Mungkin dari sana. Ada, Pak. Ada. Baik. Tapi gambarnya enggak ada. Ada, Pak. Kalau Aira mah ada. Oh iya. Ada gambarnya, Pak. Ya baik. Mungkin dari sumber sananya ya, bandwidth-nya kali lemah. Mereka sepasang bayi lelaki kembar. Yang sulung diberi nama Al-Ish, manakala yang bungsunya diberi nama Ya'qub. Ya baik, anak-anak sekalian, barusan kita saksikan bagaimana kisah daripada
Nabi Ishak alaihissalam, ya. Bagaimana beliau ketika waktu bayi dilahirkan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sikap damai Nabi Ishak alaihissalam, ya. Ya, tadi udah kita simak bagaimana sifat-sifat mulianya dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah seorang nabi yang ramah. Beliau membuat orang lain merasa senang dan nyaman. Wajah Nabi Ishak selalu tersenyum ya, karena orangnya memang ramah bawaannya ya. Selalu tersenyum dan juga menandakan hatinya penuh dengan kedamaian daripada pribadi Nabi Ishak alaihissalam. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, sikap ramah Nabi Ishak membuat masyarakat di sekitar sana ya, di lingkungannya membuat aman, nyaman, dan damai ya antara sikap daripada Nabi Ishak tersebut ya. Mereka hidup rukun, juga tentram, juga sejahtera ya. Saling membantu satu sama lain. Juga saling menghormati dan menghargai di antara mereka. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Semua teman dianggap sama. Nah, kita juga harus ramah kepada semua ya. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain ya. Ketika ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian bersikap permusuhan harus dijauhi karena menyebabkan kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah kedamaian. Karena permusuhan merupakan sifat setan yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia agar senantiasa berbuat jahat, ya, berbuat iri, buat dengki, dan berbuat sombong, juga berbuat ria, ya, ingin dipuji dalam beribadah. Jadi kita harus hindari ya sifat iri dan dengki ini karena ini merupakan bisa menghancurkan, menghilangkan Bapak izin ke toilet dong, ya, Pak. amal kebajikan. Silahkan Malika. Amal kebajikan kita. Nah, selanjutnya kalian silahkan siapkan pensilnya. Kita akan pasangkan pernyataan tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya, silahkan pensilnya. Siapkan. Yang pertama, ibu Nabi Ishak yang bernama adalah siapa? Siti Sarah. Nah, kalian pasangkan ke Siti Sarah ya. Sarah. Kemudian yang kedua, saudara Nabi Ishak alaihissalam. Nah, siapa saudara? Siapa saudaranya Nabi Ishak? Ya. Saudara Nabi Ishak adalah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Satu Nabi Ishak, yang satunya Nabi Ismail. Ya, kalau Nabi Ishak ibunya Siti Sarah. Ya. Sedangkan Nabi Ismail nama ibunya adalah Siti Hajar ya. Yang ketiga, anak Nabi Ishak, dia juga yakin Nabi, namanya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nah, kemudian dari nama Ishak alaihissalam itu diambil dari apa ya? Artinya gitu ya. Arti Nabi Ishak adalah, Ishak artinya tertawa atau
bahagia ya, tertawa atau bahagia. Kemudian sifat Nabi Ishak adalah sifatnya senantiasa ramah, ya, santun, dan hidup rukun. Nah, ini silakan kalian dipasangkan dulu dengan cara tarik garis ya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah. Nomor 4 apa, Pak? Nomor 4. Sudah, Pak. Ya, baik. Arti Nabi Ishak nomor 4. Arti nama Ishak adalah tertawa atau bahagia. Nah, ini ya, yang ke E. Pasangin nomor 4 ke huruf E, tertawa. Udah semuanya? Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sudah, Pak. Naila sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, terima kasih untuk semuanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Saya sudah, Pak. Kehadirannya sampai 25 orang ya. Kehadiran 25 Bapak, orang. kenapa kita nggak bisa tahan sampai 100 sama kayak itu sama kayak Nabi? Kenapa Nabi aja yang kuat itu sampai 180 atau 170? Ya, kalau untuk umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad itu usianya ya sekitar 65 tahun. Nah, kalaupun istilahnya usianya lebih daripada 65 tahun, ya berarti itu adalah bonus ya. Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus ya. Jadi bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu adalah bonus. Nah, jadi kenapa kalau untuk umat-umat Nabi sebelumnya, ya umat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu umurnya itu yang luar biasa ya, yang panjang begitu. Jadi dengan umur yang diberikan, tentunya kita harus gunakan sebaik-baiknya, ya. Baik, itulah ya kisah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya, ya. Baik, Bapak akan bertanya yang pertama kepada Fariz. Ya, Fariz, siapakah nama ayah dari Nabi Ishak? Siapa, Fariz? Ibrahim. Nah, Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa yang jawab ini? Ya, baik. Selanjutnya, nomor 2 Bapak bertanya kepada Arya. Nabi Ismail punya saudara, namanya siapa, Arya? Nabi Ishak. Nabi Ishak, betul. Kemudian nih, Fatih. Al-Fatih. Ya. Siapakah ibu, nama ibu daripada Nabi Ishak alaihissalam? Siti Sarah. Ya, Siti Sarah. Betul ya, Siti Sarah. Kemudian, Bapak kan saudaranya Ismail, Pak, bukan saudaranya Ishak. Iya, betul. Selanjutnya, Yakub dong, Pak. Almaira. Ya, siapakah anak? Yakub saya bilangnya. Yakub. Nabi Ishak memiliki anak, namanya siapa? Ya, siapa yang tahu? Nama Nabi Ishak? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian nama ibu daripada Nabi Ismail namanya adalah siapa? Siapa nih? Coba jawab, Jahira. Nama ibunda dari Nabi Ismail. Siapa Januba? Siapa Bening? Jahira Bening.
Siapa nak? Siti Hajar namanya ya. Pak Jila. Baru ketemu tadi. Gimana Pak Jila? Ada. Ya. Ya, Pak. Pak Jila. Nabi Ibrahim. Ya. Memiliki 2 anak. Namanya Nabi siapa dan Nabi siapa? Pak Jila. Nabi Yakub. Itu cucunya. Nabi... Cucunya. Anaknya bukan cucunya, anaknya Nabi Ibrahim. Memiliki 2 anak. Nabi siapa dan Nabi siapa? Kalau Nabi Yakub cucunya itu. Nabi, barusan siapa? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, dua-duanya adalah semua ya. Kemudian waktu itu Nabi Ishak dinikahkan oleh orang tuanya ya. Ya, dinikahkan dengan siapa? Namanya. Dinikahkan dengan siapa namanya? Nah, Ahmad Azam. Dinikahkan dengan siapa? Nabi Ishak. Dengan Rifqoh namanya ya, Rifqoh. Dan dikaruniai 2 anak. Siapa aja namanya? 1 namanya Is, yang kedua adalah Yakub. Ya, yang pertama Is, ya, yang kedua namanya Yakub. Itu anak dari Nabi. Doang, Pak. Ya, Is. Ya. Namanya Is doang, Pak. Ya, Is aja. Baik, sampai situ dulu. Ada yang tanyakan? Yang Nabi Yakub itu nabi cucunya siapa? Nabi Ibrahim, cucu dari Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu punya anak 2. 1 Nabi Habis Isa. itu diangkat jadi nabi ya, Pak? Iya, diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Jadi nabi dan rasul ya. Dan tinggalnya waktu itu di Palestina. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa Rabi'ah Aisyah? Ya, setelah Allah memerintahkan kiblat kita yang awalnya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram, akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Mekah ya, sampai di situ peristiwa terjadinya ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, mencari air karena waktu itu di daerah yang tandus kering. Setelah ada air Zam-Zam. Ya, setelah berapa kali balik dari Bukit Sofa dan Marwah 7 kali, barulah di situ menemukan keluar air dari bekas telapak hentakan kakinya Nabi Ismail waktu bayi. Maka di sana ada namanya Hijir Ismail. Bapak, enak banget rasanya airnya. Airnya Ya. rasa air mancur. Iya, airnya seger. Apalagi kalau kalian nanti dapat rezeki, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersama keluarga bisa datang ke sana untuk umroh ke Baitullah. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah ya, atau ada orang tuanya sudah berangkat ke sana haji atau Ya, udah pernah, Pak. Rasanya enak dan lezat. Iya. Nenek saya pernah ke Mekah. Ya, alhamdulillah. Saya juga pernah ke Mekah. Jadi kalau ke Mekah kalian Nenek saya juga pernah ke nitip Mekah. didoakan ya supaya kalian bisa dipanggil ke Baitullah ya untuk beribadah di sana. Karena di sana beribadah di Masjid Haram itu 1000 ya berapa? Sama dengan 1000 rakaat nilainya ya. Pahalanya berbeda dengan di masjid-masjid kita biasa. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan dulu ya. Kalian nanti silakan dibaca